Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah Bapa yang kuasa yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kasih rahmat dan pengampunan Tuhan. Biarlah hati kami boleh bersyukur melalui pujian kami kepada Tuhan. Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kesetiaan kita terus kepada Tuhan sampai seumur hidup. Tuhan memberikan kekuatan di dalam segala kelemahan untuk mengiring Tuhan. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus
hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat pemahaman Alkitab yang saya kasih dan yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan malam hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya pada malam hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, menyimpannya di dalam hati dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang surat Filipi ini terdiri dari 4 pasal. Di dalam pasal 1 sampai ayat pasal yang keempat ini, ya, kalau kita perhatikan, ya, ada kata sukacita sebanyak 16 kali. Makanya surat Filipi ini terkenal dengan surat sukacita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang di Filipi ini, Rasul Paulus ini dalam keadaan sedang secara manusia sedang dalam keadaan baik-baik saja, atau dia sedang berada di dalam zona nyaman? Kalau kita pelajari dan kita telusuri, ternyata Rasul Paulus ini ketika dia menulis surat Filipi ini, dia berada di dalam penjara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa justru ketika Rasul Paulus di dalam penjara, dia menulis kepada jemaat yang ada di Filipi surat sukacita? Artinya yang mau saya sampaikan adalah Rasul Paulus sama sekali tidak terpengaruh, ya, sukacitanya dengan keadaan situasi kondisi yang menerpa dirinya. Walaupun dia berada di dalam penjara, itu tidak mengurangi rasa sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam hati Rasul Paulus. Apa yang dialami Rasul Paulus itu adalah sesuatu hal yang hanya bisa mengakibatkan penderitaan secara jasmani, tetapi sukacita damai sejahtera itu justru, ya, ada dari dalam diri manusia itu sendiri yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus kok bisa, ya, mendapatkan sukacita damai sejahtera sekalipun dia berada di dalam penjara? Ternyata di dalam pasal 2 ini, ya, menunjukkan di pasal 2 ayat yang kelima ini, Rasul Paulus menunjukkan rahasianya, bahwa Rasul Paulus ini di dalam pelayanannya, di dalam menjalani kehidupannya, dia menaruh pikiran dan perasaan, ya, yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi saya akan memberi tema atau judul perenungan kita pada malam hari ini adalah menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Jadi sangat penting sekali bagi kita, ya, orang-orang yang percaya, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam seluruh aspek kehidupannya, dia menaruh pikiran perasaan Kristus di dalam kehidupannya. Makanya dia tidak terpengaruh oleh keadaan situasi kondisi yang menerpa dirinya, apapun itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang sesungguhnya yang terdapat di dalam pikiran dan perasaan Kristus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini? Sebetulnya kalau kita mempelajarinya, ya, ada 4 ciri, ya, orang yang memang menaruh pikiran perasaan
di dalam pikiran perasaan Kristus di dalam kehidupannya. Sebetulnya kalau kita mau merenung sejenak ya, melalui persoalan permasalahan ya, sesungguhnya Tuhan itu sedang memproses atau membentuk karakter atau sikap hati seseorang. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana karakter kita, bagaimana sikap hati kita, saat itulah muncul karakter asli daripada kita. Nah, di sini kita melihat betul-betul Rasul Paulus ini menunjukkan karakter aslinya ketika dia mendapatkan masalah di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, bahwa benar-benar Rasul Paulus ini menaruh ya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa cirinya ya? Orang yang menaruh pikiran dan perasaan Kristus Yesus di dalam kehidupannya atau di dalam sebuah pelayanannya. Yang pertama di ayat yang ketiga mengatakan demikian. Ayat ketiga dari 2 Filipi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini yang pertama. Ya, kita tahu bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Yesus sendiri, tetapi justru untuk kepentingan keselamatan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan inilah yang diteladani oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ya, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 dimulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-33, saya tidak akan membaca karena ini pemahaman Alkitab. Ini adalah PR saudara untuk membacanya dan mempelajari di rumah masing-masing. Namun saya akan memberikan sedikit bahwa Rasul Paulus ini ketika dia menulis ini, dia tidak sedang berteori, tetapi dia sudah melakukannya di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 dimulai ayat yang ke-7, di situ judulnya atau perikopnya mengatakan Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kalau kita membaca secara keseluruhan ya, banyak masalah yang dihadapi, justru penderitaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus itu bukan karena untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan supaya firman Tuhan ini dapat disebar, ya, dapat disampaikan atau dapat disebarkan di seluruh tanah di mana Rasul Paulus diutus oleh Tuhan. Bahkan kalau kita mempelajari mulai ayat yang ke-24 dari 2 Korintus pasal 11, itulah pengalaman penderitaan Rasul Paulus yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi Rasul Paulus ini tidak pernah berputus asa, ya, tidak mementingkan diri sendiri, walaupun dalam pelayanan dia banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Ya, dikatakan di ayat yang ke-24 ya, penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya karena dia tidak mementingkan diri sendiri, dikatakan 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, ya, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara, ya, sekali lagi ini menunjukkan Rasul Paulus benar-benar dia bukan orang yang egois, untuk memelihara semua jemaat. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa benar-benar Rasul Paulus ini menaruh pikiran perasaan Kristus. Yang pertama dia tunjukkan dengan dia tidak egois. Untuk itu Bapak Ibu yang saya kasih sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan sampai kita ini sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan, ya, mementingkan diri sendiri, ya, mencari keuntungan untuk diri sendiri.
Coba ya, di dalam sebuah pelayanan, kalau kita ini salah satu dari tim kita ada yang egois, saya sangat yakin dan percaya pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, kita skup secara kecil ya, dalam lingkungan rumah. Kalau dalam satu rumah ya, anak, bapak, ibu ya, anak dengan orang tua, salah satu dari anggota keluarga kita ada yang egois, saya yakin hidup di dalam rumah itu pasti tidak akan ada sukacita, tidak akan ada damai sejahtera. Karena apa? Karena orang yang egois ini tidak pernah ya memikirkan akan pikiran dan perasaan orang lain. Dia hanya memikirkan apa yang bisa menguntungkan untuk dirinya sendiri, apa yang baik hanya untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang yang semacam ini sesungguhnya ya tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, orang yang menaruh pikiran perasaan Kristus ya, di ayat yang ketiga tadi dikatakan ya, di ayat yang ketiga dari Filipi pasal 2 ya, yang pertama tadi saya katakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri, kemudian yang kedua ya, atau pujian yang sia-sia. Ada beberapa orang ya, yang kedua adalah tidak mencuri kemuliaan Allah. Ada beberapa hamba Tuhan, pelayan Tuhan, motivasi pelayanannya itu adalah ingin supaya dia menjadi popularitas atau ingin mendapatkan puji-pujian baik dari jemaat, baik dari pimpinannya. Nah, ini terendus oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus melihat ini. Jadi masih ada jemaat atau hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan yang hidupnya hanya untuk mencari pujian yang sia-sia. Bapak Ibu, saya mau katakan ya, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat kesehatan, Tuhan memberkati kita dengan berkat jasmani ya, berkat jasmani, mungkin kita diberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau kita diberikan Tuhan berkat jabatan, biarlah semua yang kita terima dari Tuhan itu kita kembalikan guna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk mencari pujian yang sia-sia. Sebab Bapak Ibu, keberhasilan kita itu sekali saya katakan tidak terlepas dari campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam pelayanan kita. Kalau kita bisa, kalau kita dapat, itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita ini mencuri kemuliaan Tuhan, bahwa kita ini di dalam pelayanan kita mencari ya pujian yang sia-sia. Makanya Rasul Paulus juga menulis di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan demikian, supaya kami ya yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi boleh mencari puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi semua, kalau di sini kalau kita baca secara keseluruhan, intinya jemaat yang ada di Efesus ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat yang diberikan oleh Tuhan itu dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak hamba-hamba Tuhan. Kalaupun Tuhan sekarang ini mempercayakan apa saja yang saat ini sedang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, ciri daripada orang yang menaruh pikiran perasaan Kristus di dalam kehidupannya, ayat yang ketiga selanjutnya dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Yang ketiga, orang yang menaruh pikiran perasaan Kristus pasti, saya katakan pasti orang itu rendah hati. Karena Tuhan sendiri berkata ya di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 ya, pikulah kuk yang kukuasang dan belajarlah kepada aku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi jelas sekali kalau seseorang ini ada ya menaruh pikiran perasaan Kristus di dalam hidupnya, pasti orang ini rendah hati. Pasti orang itu rendah hati dan tidak tinggi hati. Mengapa Tuhan menganjurkan kita supaya kita ini memiliki kerendahan hati? Karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 bagian B, di situ jelas dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak, orang-orang congkak. Jadi kata menentang di sini ya, kalau saya boleh artikan ya,
Kata menentang di sini kalau boleh saya artikan adalah Allah ini menempatkan diri orang-orang yang congkak ini sebagai musuhnya. Siapakah kita sehingga kita ini berani berhadapan dengan Allah? Makanya untuk itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, marilah kita menaruh pikiran, perasaan Kristus dengan senantiasa selalu hidup di dalam kerendahan hati. Karena sesungguhnya Allah menentang orang yang rendah hati, tetapi Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu tidak suka dengan orang yang tinggi hati. Di dalam Alkitab juga ada contoh raja yang tinggi hati. Raja Nebukadnezar ini sesungguhnya adalah raja yang dipakai Tuhan untuk mengangkut bangsa Israel ke Babel. Tetapi Raja Nebukadnezar ini lupa bahwa dia ini sebetulnya dipakai Allah sebagai alatnya. Dengan dia dipakai Allah sebagai alatnya, dia lupa sehingga dia meninggikan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-33, inilah akhir hidup daripada Raja Nebukadnezar karena dia meninggikan dirinya. Ya, dikatakan pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya panjang, ya, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung rajawali dan kukunya seperti kuku beruang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari contoh yang ada di dalam firman Tuhan ini jelas bahwa benar kalau gitu Tuhan itu menentang orang-orang yang tinggi hati. Dan ketika kita memposisikan diri kita ya sebagai seterunya Allah, inilah akibatnya ya. Jadi orang-orang yang tinggi hati belajar dari kehidupan Raja Nebukadnezar ini supaya kita ini tidak menjadi orang yang tinggi hati, namun kita memiliki kerendahan hati. Kemudian yang terakhir adalah ada penundukan diri. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya orang yang memiliki ya pikiran, yang menaruh pikiran dan perasaan Allah di dalam hidupnya, pasti ada penundukan diri. Pasti ada penundukan diri yang diwujudkan dalam ketaatan akan perintah daripada Allah. Yesus sebagai anak, dia sendiri yang juga sebagai Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu hal yang harus dipertahankan. Tetapi Yesus ini benar-benar mengosongkan diri. Dia belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Makanya kalau kita melihat ya, dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah, melakukan kehendak Tuhan, itulah yang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat pemahaman Alkitab yang saya hormati, ya, marilah kita di dalam kehidupan ini, dalam pelayanan ini, ya, malam hari ini kita belajar menaruh pikiran perasaan Allah di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam pelayanan kita maupun di dalam kehidupan kita. Orang yang menaruh pikiran dan perasaan Allah di dalam hidupnya, yang pertama orang itu tidak egois, yang kedua dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan, apapun kesuksesan yang dia terima, dia sadar bahwa semata-mata itu anugerah. Yang ketiga, orang yang menaruh pikiran perasaan Allah, pasti orang itu rendah hati karena Tuhan sendiri sudah mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat adalah pasti orang itu ya, kalau menaruh pikiran perasaan Allah di dalam kehidupannya maupun di dalam pelayanannya, ada penundukan diri. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini bisa menjadi
pelajaran di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, ataupun di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, supaya kita benar-benar di dalam seluruh aspek kehidupan kita menaruh pikiran dan perasaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kemampuan kami terbatas Tuhan. Untuk itu kami mohon biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, supaya kami menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kami dan di dalam pelayanan kami, sehingga hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami ini boleh Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi, menjadi terang dimanapun kami berada. Melalui kehidupan kami, biarlah kami boleh menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti program pemahaman Alkitab ini secara online. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam pelayanannya. Kesehatannya Tuhan berkati. Apapun yang dilakukan, kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati negara kami Republik Indonesia. Yakin dan percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang maha besar. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Engkau sanggup memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.